warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dailiman, bertemu kembali dengan saya, Nafisa Nur Azizah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali bisa menemani kalian di podcast Daily Iman, asupan nutrisi iman selama bulan Ramadan. Podcast ini akan menyajikan kultum yang semoga menjadi sarana menenangkan hati dan dapat meningkatkan kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sobat, di episode kali ini kita akan berbagi sedikit renungan tentang iktikaf Ramadan pada 10 hari terakhir. Tema yang pastinya sangat menarik dan selalu kita nantikan karena banyak yang bilang kalau malam-malam terakhir Ramadan, pahala kita akan dilipat gandakan. Di hadapan saya sudah ada narasumber spesial, yaitu Kak Nadisa Raisya Taqwa. Halo semuanya. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Puasanya gimana Kak? Lancar atau tidak? Lancar dong. Kalau kamu sama pemirsa pastinya nggak ada yang bolong kan? Alhamdulillah juga enggak Kak. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi tentang iktikaf Ramadan pada 10 hari terakhir. Nggak kerasa ya Kak, Ramadan kan hampir habis. Biasanya apa yang Kak Nadisa lakukan pada 10 hari terakhir? Nah, untuk aku pribadi biasanya melakukan aktivitas seperti biasa serta mencoba untuk mengejar amalan-amalan baik karena di 10 hari terakhir itu pastinya bakal jadi malam-malam yang mulia kan. Nah, kamu tahu nggak sih alasannya kok bisa jadi malam-malam yang mulia? Kurang tahu sih Kak, emang apa sih? Nah, secara singkatnya disebut sebagai malam-malam yang mulia karena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi untuk hari ini kita bahasnya ke itikaf Ramadan aja ya. Oke. Menurut Kak Nadisa, apa Kak yang membedakan ibadah di 10 hari terakhir dengan hari-hari sebelumnya? Nah, ibadah di 10 hari terakhir Ramadan berbeda dari hari-hari sebelumnya karena yang seperti sudah aku spoiler di awal, waktu inilah terdapat Lailatul Qadar yang bisa menjadi kesempatan bagi para manusia untuk melakukan amalan baik sebanyak-banyaknya. Di fase ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kesungguhan ibadahnya, menghidupkan malam dengan salat, doa, dan zikir. Selain itu, pada 10 hari terakhir juga sangat dianjurkan untuk melakukan iktikaf sebagai bentuk fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal kita bahas lebih lanjut. Mengapa Kak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kita dalam menjalankan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan karena pada waktu itulah terdapat Lailatul Qadar seperti jawaban-jawaban sebelumnya nih. Walaupun waktunya tidak diketahui secara pasti, beliau memilih untuk memperbanyak ibadah dan beriktikaf agar tidak melewatkan keutamaan malam tersebut. Selain itu, 10 hari terakhir merupakan puncak dari bulan Ramadan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru meningkatkan kesungguhan dalam beribadah. Iktikaf juga menjadi sarana untuk memutuskan sejenak kesibukan dunia, memfokuskan hati kepada Allah, memperbanyak doa, zikir, serta muhasabah diri. Dengan iktikaf, beliau memberikan teladan bahwa akhir Ramadan adalah momentum penyempurnaan amal dan kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri sebelum bulan suci berakhir. Apakah iktikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid, Kak? Nah, secara syariat, iktikaf memang dilakukan di masjid, bukan di rumah. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa iktikaf yang sesuai tuntunan adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah. Hal ini berdasarkan praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beriktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir. Namun, kalau seseorang tidak bisa ke masjid karena alasan tertentu, misalnya kondisi kesehatan atau situasi khusus, maka ia tetap bisa memperbanyak ibadah di rumah. Hanya saja itu tidak disebut sebagai iktikaf secara hukum, melainkan memperbanyak ibadah
biasa di rumah. Amalan apa saja sih Kak yang bisa dilakukan selama iktikaf? Nah, selama iktikaf ini kita bisa melakukan banyak sekali amalan. Contohnya berdoa, zikir, sholat, dan muhasabah. Nah, apa itu muhasabah? Muhasabah adalah proses introspeksi atau merenungkan kembali perbuatan, niat, dan sikap kita, lalu menilai apakah sudah sesuai dengan ajaran Allah atau belum. Bagaimana Kak tips agar iktikaf tetap khusyuk dan tidak terganggu oleh gangguan gadget? Agar iktikaf tetap khusyuk dan tidak terganggu gadget, hal pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan niat bahwa tujuan kita berada di masjid adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, batasi penggunaan ponsel dengan mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode pesawat agar tidak terganggu. Selain itu, buatlah target ibadah seperti jumlah bacaan Al-Quran atau waktu-waktu khusus untuk berdoa, zikir, sehingga waktu iktikaf lebih terarah dan tidak terbuang sia-sia. Terima kasih Kak Nadisa. Masya Allah, Sobat Dailiman, sungguh apa yang disampaikan Kak Nadisa ini luar biasa. Kita jadi tahu bahwa iktikaf bukan sekedar mengikuti tren ibadah akhir Ramadan, tetapi momentum untuk riset hati, memperbaiki niat, dan memperkuat komitmen menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kalian belum bisa iktikaf penuh di masjid, semangat ya, tetap bisa dihidupkan dengan memperbanyak ibadah di rumah, mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat, dan lebih fokus pada kualitas hubungan dengan Allah. Buat Sobat Daily Iman di rumah, jangan menyerah, terus semangat untuk memperbaiki diri, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik Sobat Daily Iman, tidak terasa ya, singkat pertemuan kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat menjadi penguat ibadah kalian ya. Podcast Daily Iman, asupan nutrisi iman selama bulan Ramadan. Saya Nafisa Nur Azizah dan Kak Nadisa Resya Taqwa mengucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.